Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dwita Putri Suliani. Saya dari kelas C Teologi Kristen, Nirim 20 2018 6169. Di sini saya akan menyelesaikan satu mata kuliah, yaitu dengan tugas praktek homiletika. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang indah dapat kami boleh rasakan pada saat ini dan sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang akan kami dengarkan, dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan dapat menjadi pelita dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, bersabdalah, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengar. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Amsal pasal 8 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan, wejangan hikmat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian. Padakulah kekuatan, karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapat daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh pembendaharaan mereka. Amin, firman Tuhan. Shalom saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian. Dari bahan bacaan pada saat ini dari Amsal pasal 8 ayat 14 sampai 21 diberikan tema yaitu hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, dalam kehidupan kita terus dipelihara oleh Tuhan. Meskipun masih banyak pergumulan yang kita hadapi, khususnya di masa pandemi saat ini. Masa pandemi melanda seluruh dunia, tetapi kita harus teguh dalam pelayanan sebagai panggilan iman dengan senantiasa memiliki hikmat dan terus berhikmat. Kita membaca Amsal pada saat ini, Amsal pasal 8 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Jika dilihat dalam bahasa Ibrani disebut koma, dalam bahasa Yunani disebut Sophia, dan dalam bahasa Inggris disebut wisdom. Lalu apa yang menjadi perbedaan antara hikmat dan kepintaran? Ada persamaan tetapi banyak juga perbedaan. Tidak semua orang pintar berhikmat, tetapi pasti orang berhikmat itu sudah pintar. Pintar itu bisa secara akademis. Orang boleh bergelar sarjana, master dan doktor sekalipun. Orang boleh memiliki gelar dan jabatan yang tinggi, tapi kadang orang tidak memiliki hikmat. Yang dimiliki oleh orang-orang seperti itu kadang hanyalah sebuah kepintaran. Belum tentu kepintarannya itu adalah sebuah hal yang dilandasi dengan hikmat. Karena itu kita harus pintar dan lebih baik kita berhikmat. Saudara-saudara, lalu apa itu hikmat? Hikmat merupakan tanda kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita
yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sebagai umat-Nya. Orang yang berhikmat memiliki Tuhan. Orang yang berhikmat memiliki Tuhan. Dan orang yang berhikmat itu juga dekat dengan Tuhan. Orang yang berhikmat pasti mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kalau kita melihat dari Amsal ini, para penguasa dan raja-raja boleh memerintah. Para pembesar juga boleh menetapkan keadilan mereka. Tetapi telah berjumpa juga dengan yang namanya hikmat. Hikmat yaitu kehadiran Tuhan, sehingga manusia mendapat kekuasaan, mendapat kekayaan, dan juga mendapat harta benda. Karena itu jangan melihat kekuasaan sebagai sesuatu kebetulan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun kekuasaan yang diberikan adalah apa yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan untuk mendapatkan kekuasaan dari Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, orang-orang yang menjadi pintar bukan menjadi pintar saja, namun pernah ada tangisan dan banyak hal yang dikorbankan dalam memiliki hikmat. Harus juga belajar dengan tekun dan giat dalam berproses dalam kehidupan ini. Ketika kita diberkati, bukan karena hebat dari Tuhan yang menguatkan kita, namun itu adalah campur tangan Tuhan dan pekerjaan dan usaha dari kita sendiri. Begitu juga dengan orang-orang yang kaya, yang penuh dengan kekayaan dan harta benda, yang didapatkan itu karena Tuhan memberi hikmat kepada mereka, memberikan kesabaran, memberikan ketekunan, sehingga apa yang mereka inginkan boleh diberikan Tuhan. Yang akan disampaikan dalam perenungan pada saat ini merupakan suatu hal yang membawa kita kepada keadaan untuk rajin bekerja, berjalan bersama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Karena itu, saudara-saudara, teruslah berhikmat, jangan mengandalkan kepintaran, tetapi terus berhikmat dalam kehidupan ini, karena Tuhan terus menyatakan hikmat-Nya kepada kita. Terpujilah Tuhan dan firman-Nya. Haleluya. Amin. Sekarang telah didengarkan dan telah diperdengarkan kepada kita firman Tuhan dari Alkitab dan firman Tuhan yang telah menguatkan kita, dan biarlah firman ini menjadikan kita terus menjadi orang yang berhikmat dalam kehidupan ini dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sekian dan terima kasih.